Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan kreatif inovatif dalam pengambilan keputusan yang efektif. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama yaitu baru. Diartikan sebagai inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Yang kedua yaitu berguna, diartikan sebagai sesuatu yang lebih praktis, mempermudah, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, dan juga mengatasi kesulitan, serta mendatangkan hasil yang baik. Yang ketiga yaitu dapat dimengerti, diartikan bahwa yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat kembali di lain waktu. Berbeda dengan peristiwa yang terjadi secara spontan, tidak dapat dimengerti, tidak dapat diramalkan, dan tidak dapat diulangi. Sebuah kemampuan manusia yang luar biasa untuk menghasilkan sesuatu yang baru, bermanfaat, dan dapat dipahami. Kreativitas bukan sekedar kegiatan mencipta tanpa arah, melainkan suatu proses berpikir, merasakan, dan bertindak yang menghasilkan ide, gagasan, atau produk dengan nilai tambah tertentu. Dalam konteks kepemimpinan, kreativitas merupakan fondasi utama yang membedakan antara pemimpin biasa dan pemimpin visioner. Seorang pemimpin kreatif tidak hanya mengikuti pola yang ada, tetapi mampu menciptakan terobosan baru yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan zamannya. Bagian pertama dari penjelasan ini menekankan bahwa hasil dari kreativitas harus bersifat baru. Baru di sini bukan berarti sesuatu yang belum pernah ada sama sekali di dunia, melainkan sesuatu yang menawarkan cara pandang berbeda, solusi segar, atau kombinasi ide yang unik. Misalnya, ketika seorang pemimpin menemukan cara untuk memotivasi timnya agar lebih produktif, padahal metodenya merupakan hasil penggabungan dari beberapa pendekatan lama, itu sudah termasuk bentuk kreativitas. Hal-hal yang inovatif, segar, dan mengejutkan menandakan bahwa individu tersebut tidak berpikir secara monoton dalam dunia kerja. Pemimpin yang kreatif biasa memiliki cara berpikir divergen, artinya mereka bisa melihat banyak kemungkinan dan alternatif solusi dari satu masalah. Mereka juga berani menantang kebiasaan lama yang dianggap tidak efisien dan menggantikannya dengan sistem baru yang lebih efektif. Namun, kreativitas tidak cukup hanya menghasilkan sesuatu yang baru, hal tersebut juga harus berguna. Sebuah ide baru tanpa nilai manfaat tidak akan berarti banyak. Karena itu, aspek kedua dari kreativitas adalah kegunaannya, nilai praktis dari hasil tersebut. Kegunaan ini yang membuat kreativitas menjadi relevan dalam konteks organisasi. Kreativitas yang baik adalah yang mampu mempermudah pekerjaan, memecahkan masalah, mengembangkan potensi, dan meningkatkan efektivitas kerja. Misalnya, seorang pemimpin yang menemukan cara baru dalam membangun komunikasi antara divisi yang lebih cepat melalui sistem digital sederhana, meskipun idenya kecil namun berdampak besar bagi kelancaran tim itu.
itu adalah wujud nyata kreativitas yang berguna. Dalam dunia pendidikan, kreativitas berguna ketika ide baru yang muncul dapat meningkatkan mutu pembelajaran atau mempermudah proses belajar mengajar. Jadi nilai manfaat merupakan penentu utama apakah suatu gagasan kreatif dapat diterapkan secara nyata atau tidak. Selanjutnya yaitu poin ketiga, menekankan bahwa hasil kreativitas juga harus dapat dimengerti. Ini artinya ide atau hasil karya kreatif tersebut dijelaskan, diterima dan dipahami oleh orang lain. Dalam konteks kepemimpinan, hal ini sangat penting karena seorang pemimpin tidak bekerja sendiri. Ia harus mampu mengkomunikasikan ide-idenya kepada bawahannya atau tim agar dapat diimplementasikan dengan benar. Jika sebuah ide terlalu abstrak dan tidak dapat dijelaskan dengan logis, maka akan sulit bagi orang lain untuk mengikuti arahnya. Dengan demikian, hasil kreativitas yang baik adalah hasil yang bisa direplikasi, diuji kembali, dan bahkan dikembangkan lebih lanjut oleh orang lain. Misalnya, jika seorang pemimpin membuat strategi baru dalam pelayanan publik, maka strategi itu harus bisa dipahami oleh seluruh staf agar mereka bisa menjalankan secara konsisten. Tiga unsur baru berguna dan dapat dimengerti. Ini saling melengkapi satu sama lain. Sesuatu yang baru tetapi tidak berguna akan berakhir sia-sia. Sebaliknya, sesuatu yang berguna tetapi tidak dapat dimengerti akan sulit diterapkan. Sementara sesuatu yang dapat dimengerti tetapi tidak membawa pembaruan tidak bisa disebut sebagai hasil dari kreatif. Oleh sebab itu, dalam proses kreatif, keseimbangan antara kebaruan, manfaat, dan kejelasan menjadi hal yang sangat penting. Pemimpin yang kreatif harus mampu menyalurkan gagasannya dengan logika yang kuat, namun tetap membuka ruang bagi imajinasi dan inspirasi. Lebih jauh, jika dikaitkan dengan pengambilan keputusan yang efektif, maka kreativitas berperan sebagai jembatan antara masalah dan solusi. Setiap keputusan penting yang diambil, pemimpin pasti berangkat dari masalah yang kompleks. Dalam menghadapi masalah tersebut, kreativitas membantu pemimpin melihat berbagai alternatif yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Misalnya dalam menghadapi penurunan kinerja tim, pemimpin kreatif mungkin tidak langsung menegur atau menghukum, tetapi mencari cara seperti menciptakan kompetensi sehat, sistem menghukum, tetapi penghargaan atau memperbaiki pola komunikasi antar anggota. Semua itu muncul dari kemampuan berpikir kreatif yang melihat masalah dari sudut pandang berbeda. Kreativitas juga tidak lepas dari aspek keberanian. Banyak ide baru gagal diwujudkan karena takut ditolak, tidak diterima, atau dianggap aneh. Padahal ide-ide besar dalam sejarah selalu berawal dari sesuatu yang tampak aneh dan bahkan mustahil. Pemimpin yang kreatif harus berani melawan arus pemikiran umum ketika ia yakin bahwa ide tersebut akan membawa manfaat jangka panjang
Dalam hal ini, kreativitas tidak hanya tentang menciptakan, tetapi juga tentang keberanian untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini benar dan bermanfaat. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya ingin menjelaskan definisi kreativitas, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa kreativitas adalah fondasi utama dari inovasi dan efektivitas kepemimpinan. Seorang pemimpin yang mampu menghasilkan sesuatu yang baru, berguna dan dapat dimengerti akan menjadi agen perubahan yang membawa organisasi menuju kemajuan. Kreativitas bukan sekedar bakat bawaan, tetapi juga keterampilan yang bisa dikembangkan melalui pengalaman, keterbukaan terhadap ide, dan keinginan kuat untuk belajar hal-hal baru. Selanjutnya yaitu kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama yaitu kelancaran berpikir, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat yang menekankan pada kualitas. Yang kedua yaitu keluasan berpikir, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Pada pembahasan ini, fokus pembahasan terletak pada dua aspek penting kreativitas, yaitu kelancaran berpikir dan keluasan berpikir. Kedua kemampuan ini merupakan inti dari proses berpikir kreatif yang membedakan seseorang yang biasa-biasa saja dengan individu yang mampu menciptakan ide-ide yang luar biasa. Dalam konteks kepemimpinan, kemampuan ini menjadi dasar untuk mengembangkan pola pikir yang dinamis, terbuka terhadap perubahan, dan tidak mudah buntu ketika menghadapi masalah. Yang pertama yaitu kelancaran berpikir, menggambarkan kemampuan seseorang untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu yang relatif singkat. Ini bukan berarti asal banyak ide tanpa arah, tetapi kemampuan untuk berpikir cepat dan menemukan berbagai kemungkinan solusi terhadap suatu persoalan. Pemimpin yang memiliki kelancaran berpikir biasanya tidak terjebak dalam satu pola pikir saja. Mereka mampu menanggapi situasi dengan spontan, fleksibel, dan kreatif. Misalnya, ketika organisasi menghadapi penurunan produktivitas, seorang pemimpin dengan kelancaran berpikirnya tidak hanya terpaku pada satu solusi seperti menambah jam kerja, tetapi langsung memunculkan alternatif seperti memberikan pelatihan motivasi, memperbaiki sistem intensif, atau mengubah strategi komunikasi tim. Kelancaran berpikir ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia kerja yang dinamis, seringkali keputusan harus diambil cepat tanpa kehilangan kualitas. Pemimpin yang berpikir lancar mampu memainkan ide-ide di dalam pikirannya dengan cepat dan memilih yang paling tepat. Proses berpikir lancar ini juga melatih otak untuk tidak takut
berimprovisasi dan beradaptasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membuat seorang pemimpin lebih tangkas dan percaya diri dalam menghadapi ketidakpastian. Kelancaran berpikir juga menumbuhkan semangat eksplorasi, yaitu keinginan untuk terus mencoba hal baru tanpa takut salah. Dengan begitu, organisasi di bawah kepemimpinan orang seperti ini biasanya berkembang pesat karena selalu dipenuhi ide-ide segar. Kedua, yaitu keluasan berpikir, merupakan kemampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan cara yang berbeda dalam menyelesaikannya. Keluasan berpikir membuat seseorang tidak terpaku pada satu cara pandang atau kebiasaan lama, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Dalam konteks kepemimpinan, hal ini berarti seorang pemimpin harus mampu berpindah perspektif ketika menghadapi persoalan. Misalnya ketika menghadapi konflik antar pegawai, pemimpin yang fleksibel tidak langsung menyalahkan satu pihak, tetapi mencoba memahami kedua belah pihak, mencari penyebab mendasar, dan kemudian menentukan pendekatan yang paling sesuai. Keluasan berpikir juga membuat seorang pemimpin mampu berinovasi dengan efektif. Mereka bisa melihat hubungan yang tidak terlihat oleh orang lain, menggabungkan ide-ide dari berbagai bidang dan menciptakan solusi lintas disiplin. Misalnya, seorang pemimpin di bidang pendidikan yang fleksibel mungkin belajar dari strategi manajemen perubahan dalam hal motivasi tim, lalu menerapkan untuk meningkatkan semangat guru dan siswa. Fleksibilitas berpikir juga mengajarkan pemimpin untuk tidak kaku terhadap peraturan. Bukan berarti melanggar aturan, tetapi tahu kapan harus berimprovisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Baik kelancaran maupun keluasan berpikir memiliki hubungan yang erat dengan inovasi. Inovasi tidak akan muncul jika seorang terjebak dalam pola pikir yang kaku dan tertutup. Inovasi lahir dari kebebasan berpikir dan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah dianggap biasa. Pemimpin yang memiliki kedua kemampuan ini cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru yang datang dari bawahannya. Mereka tidak memandang ide bawahannya sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk memperbaiki sistem kerja. Lingkungan organisasi yang memberi ruang bagi kelancaran dan keluasan berpikir akan menjadi tempat tumbuhnya budaya inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, dalam pengambilan keputusan, dua aspek ini membantu pemimpin menghadapi masalah yang kompleks. Kelancaran berpikir memungkinkan pemimpin untuk memunculkan banyak alternatif keputusan, sedangkan keluasan berpikir membantu memilih alternatif terbaik dari sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya, dalam menghadapi krisis finansial, seorang pemimpin dengan kelancaran berpikir atau menghasilkan berbagai opsi seperti pemotongan biaya, diversifikasi produk, atau mencari investor baru,
Lalu, dengan keluasan berpikir, ia mampu menilai setiap opsi dari segi resiko, moralitas, dan dampak jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil lebih matang dan efektif. Secara psikologis, dua kemampuan ini juga menunjukkan mindset pertumbuhan. Orang dengan kelancaran berpikir tidak takut salah, sementara orang dengan keluasan berpikir tidak takut berubah. Keduanya menunjukkan bahwa pola pikir terbuka yang merupakan ciri khas pemimpin sukses. Pemimpin yang tidak memiliki kelancaran berpikir akan cenderung lambat mengambil keputusan, sedangkan yang tidak fleksibel akan sulit menyesuaikan diri dengan realitas baru. Oleh karena itu, melatih dua kemampuan ini sama halnya dengan menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan yang adaptif, inovatif, dan tangguh. Dalam praktiknya, kelancaran dan keluasan berpikir bisa dikembangkan melalui beberapa cara. Pertama, dengan membiasakan diri untuk bertanya, bagaimana jika terhadap situasi tertentu. Pertanyaan ini membuka ruang bagi berbagai kemungkinan. Kedua, dengan banyak membaca dan berdiskusi dengan orang-orang dari latar belakang berbeda. Ini memperluas wawasan dan memperkaya cara berpikir. Ketiga, dengan berani mengambil resiko kecil untuk mencoba ide baru, karena setiap pengalaman baru akan memperkuat kemampuan berpikir kreatif. Pembahasan ini mengajarkan bahwa kreativitas tidak hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga bagaimana seseorang berpikir. Apakah pikirannya lancar dalam menghasilkan ide dan luas dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi? Pemimpin yang memiliki kedua kemampuan ini akan mampu mengarahkan timnya untuk menghadapi perubahan dengan percaya diri, mengambil keputusan lebih cepat, dan menciptakan solusi yang efektif dalam setiap tantangan organisasi. Selanjutnya yaitu kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi. Keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya, tanpa ada usaha defensif, tanpa kekakuan terhadap pengalaman-pengalaman tersebut, dan keterbukaan terhadap konsep secara utuh, kepercayaan, persepsi, dan hipotesis. Dengan demikian, individu kreatif adalah individu yang mampu menerima perbedaan. Kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang. Pada dasarnya, penilaian terhadap produk ciptaan seseorang terutama ditentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Walaupun demikian, individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan dan kritikan dari orang lain. Dalam pembahasan ini, membahas tentang faktor-faktor internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi, atau dengan kata lain, kondisi psikologis dan kepribadian yang menjadi landasan munculnya kreativitas. Kreativitas sejatinya bukan hanya hasil dari pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan batin, sikap, serta cara seseorang memandang pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, memahami kondisi internal yang mendorong kreativitas sangat penting, terutama bagi
Seorang pemimpin yang ingin menumbuhkan budaya kreatif dalam dirinya maupun dalam organisasinya. Poin pertama yang dijelaskan adalah tentang keterbukaan terhadap pengalaman. Ini merupakan salah satu ciri utama individu kreatif. Keterbukaan terhadap pengalaman berarti kemampuan seseorang untuk menerima berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya dengan lapang dada tanpa menolak, menyangkal atau membatasi diri pada pandangan sempit. Oleh orang yang terbuka terhadap pengalaman ini tidak menilai sesuatu dari kebiasaan lama, tetapi mau melihat dari berbagai sisi. Dalam dunia kepemimpinan, sikap ini sangat penting. Seorang pemimpin yang terbuka terhadap pengalaman baru tidak akan cepat menghakimi ide bawahannya, tetapi tidak menolak perubahan hanya karena belum pernah dilakukan dan tidak merasa paling benar. Mereka lebih fokus pada pembelajaran dari setiap kejadian, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Keterbukaan terhadap pengalaman juga membuat seseorang lebih mudah menerima perbedaan dalam organisasi. Pemimpin akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, pola pikir, dan kepribadian yang beragam. Jika pemimpin tidak terbuka, maka perbedaan ini bisa menimbulkan konflik dan hambatan komunikasi. Namun pemimpin yang terbuka akan melihat perbedaan sebagai sumber inspirasi, karena dari perbedaan itulah muncul ide-ide baru. Misalnya, pemimpin yang menerima masukan dari anggota tim lintas divisi akan lebih mungkin menemukan solusi inovatif karena setiap orang membawa perspektif berbeda. Oleh sebab itu, keterbukaan terhadap pengalaman adalah bahan bakar utama bagi munculnya kreativitas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu aspek kedua yang dijelaskan dalam pembahasan ini adalah kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang, yang disebutkan sebagai internal locus of evaluation. Artinya, individu kreatif menilai hasil ciptaannya berdasarkan standar pribadi, bukan semata-mata karena penilaian atau pujian dari orang lain. Ini tidak berarti menutup diri dari kritik, tetapi menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepercayaan diri dan integritas dalam mempertahankan keyakinan terhadap suatu ide. Dalam konteks kepemimpinan, hal ini sangat penting karena seorang pemimpin akan selalu menghadapi tekanan baik dari atasan, rekan maupun bawahannya. Jika ia hanya mengandalkan validasi dari orang lain, maka ia akan mudah goyah, ragu, atau bahkan takut mengambil keputusan. Pemimpin dengan internal locus of evaluation ini tahu bahwa tidak semua orang akan setuju dengan idenya, tetapi ia berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambil karena sudah memenuhi pertimbangan yang matang. Kemampuan ini juga berkaitan dengan kemandirian berpikir. Pemimpin yang kreatif tidak mampu menunggu perintah untuk bertindak, melainkan mampu menilai situasi dan menentukan arah tindakannya sendiri. Mereka mudah terpengaruh oleh tekanan sosial
opini mayoritas. Jika yakin bahwa langkah yang diambil benar, namun demikian, pemimpin seperti ini tetap terbuka terhadap masukan dan kritik. Ia tidak menolak pendapat orang lain, tetapi menggunakannya sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki ide dan keputusan yang sudah dibuat. Dengan cara lain, seorang pemimpin dapat menjaga keseimbangan antara keyakinan pribadi dan keterbukaan terhadap pandangan eksternal. Dua hal yang sama-sama penting dalam proses berpikir kreatif. Aspek ketiga yang dijelaskan adalah kemampuan untuk bereksperimen. Ini adalah ciri khas individu kreatif sejati, keberanian untuk mencoba hal baru. Meskipun hasilnya belum pasti, bereksperimen berarti tidak takut gagal. Dalam banyak kasus, inovasi besar muncul bukan dari kesuksesan pertama, tetapi dari serangkaian percobaan dan kegagalan yang terus diperbaiki. Pemimpin yang memiliki semangat bereksperimen akan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, di mana setiap anggota tim merasa aman untuk mencoba ide baru tanpa takut disalahkan jika gagal. Inilah yang disebut dengan budaya eksperimentasi, dan budaya ini sangat penting untuk menumbuhkan inovasi dalam organisasi modern. Dalam konteks pengambilan keputusan, kemampuan bereksperimen juga berarti pemimpin tidak terpaku pada satu cara. Mereka mau menguji berbagai alternatif sebelum menentukan pilihan akhir. Misalnya dalam menghadapi penurunan penjualan, seorang pemimpin tidak langsung mengambil keputusan drastis, melainkan menguji beberapa strategi seperti promosi digital, pengembangan produk baru, atau peningkatan layanan pelanggan. Dengan pendekatan eksperimen, keputusan yang diambil menjadi lebih akurat dan efektif karena didasarkan pada data dan hasil uji coba, dan bukan sekadar asumsi. Ketiga faktor ini, yang pertama itu keterbukaan terhadap pengalaman, penilaian internal, dan keberanian bereksperimen ini saling berhubungan dan membentuk dasar dari kepribadian kreatif. Orang yang terbuka terhadap pengalaman akan lebih mudah untuk bereksperimen karena ia tidak takut menghadapi hal baru. Orang yang memiliki internal locus of evaluation akan teguh dengan ide-idenya meskipun hasil eksperimennya tidak langsung berhasil. Sementara itu, keberanian bereksperimen akan memperkaya pengalaman seseorang, yang pada akhirnya memperluas keterbukaan pikirannya. Ketiganya membentuk lingkaran yang saling memperkuat, menjadikan individu lebih matang dan inovatif dalam berpikir maupun bertindak. Dalam praktik kepemimpinan, memahami kondisi internal ini juga membantu pemimpin membangun tim yang kreatif dengan menumbuhkan budaya terbuka, memberi ruang bagi kemandirian berpikir, dan mendorong eksperimentasi. Pemimpin dapat menciptakan organisasi yang adaptif dan berdaya saing tinggi kreatif. Oleh sebab itu, pemimpin yang memahami faktor-faktor internal ini tidak hanya memiliki pribadi yang kreatif,
tetapi juga mampu menularkan semangat kreatif tersebut kepada seluruh anggota organisasi. Selanjutnya yaitu pemimpin inovatif. Inovasi adalah sarana untuk menjawab tantangan perubahan. Tugas seorang pemimpin adalah mengamati perubahan itu dan menyiapkan diri dan institusinya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Pemimpin harus tahu konteks situasi dari institusi yang dia pimpin. Setiap gagasan atau ide harus dipelajari secara mendalam sehingga inovasi dan gagasan baru yang muncul terarah dan selanjutnya realistis di sini. Kecerdasan melihat masa depan atau visi adalah kunci utama keberhasilan seorang pemimpin. Inovasi terus-menerus tiada henti pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya dan organisasi. Penjelasan ini membawa kita ke inti dari peran kepemimpinan yang sesungguhnya, yaitu inovasi. Ketika berbicara tentang pemimpin inovatif, kita sedang membicarakan sosok yang tidak hanya mampu memimpin secara administrasi, tetapi juga memiliki keberanian untuk membawa perubahan dan menciptakan masa depan. Oleh karena itu, pemimpin inovatif bukan hanya seorang pengendali sistem, tetapi juga seorang pencipta arah dan penggerak perubahan. Inovasi adalah sarana untuk menjawab tantangan perubahan. Ini mengandung makna yang mendalam dalam kehidupan organisasi. Perubahan adalah hal yang pasti dan seringkali perubahan itu datang tanpa peringatan. Pemimpin yang baik bukanlah mereka yang menolak perubahan, melainkan mereka yang mampu mengubah perubahan itu menjadi peluang. Inovasi adalah kunci untuk melakukan hal tersebut. Dengan inovasi, organisasi dapat menemukan cara baru untuk beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan tetap relevan dalam lingkungan yang terus bergerak. Misalnya, ketika teknologi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berbisnis, organisasi yang inovatif segera menyesuaikan strategi pemasarannya melalui platform digital, sementara yang tidak inovatif akan tertinggal. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengamati perubahan dan menyiapkan diri serta institusinya untuk menghadapi masa depan. Pemimpin inovatif bukan reaktif, melainkan proaktif. Mereka tidak menunggu perubahan datang, tetapi sudah memprediksi dan bersiap sebelum perubahan itu terjadi. Dalam prakteknya, hal ini membutuhkan kemampuan analisis yang tajam terhadap tren sosial, ekonomi, dan teknologi. Misalnya, seorang kepala sekolah yang inovatif tidak menunggu kurikulum baru dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi sudah mulai menerapkan metode pembelajaran digital karena melihat arah pendidikan dunia yang menuju era digitalisasi. Selain kemampuan memprediksi perubahan, pemimpin inovatif juga harus memahami konteks dan situasi dari institusi yang dia pimpin. Setiap organisasi memiliki karakter, budaya, sumber daya, dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, inovasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Gagasan yang bagus sekaligus bisa gagal jika tidak sesuai dengan konteks organisasinya. Misalnya,
Strategi bisa berbasis teknologi tinggi, mungkin berhasil di perusahaan startup, tetapi belum tentu bisa langsung diterapkan di lembaga pemerintahan tanpa penyesuaian. Disinilah pentingnya pemimpin inovatif memahami kondisi internal organisasinya. Sebelum menerapkan ide-ide baru, inovasi yang berhasil adalah inovasi yang realistis dan kontekstual, artinya sesuai dengan kemampuan organisasi dan kebutuhan masyarakatnya. Inovasi yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan juga merupakan ciri penting dari pemimpin yang inovatif. Dalam dunia yang cepat berubah, satu kali inovasi tidak cukup. Pemimpin harus menciptakan budaya inovatif yang hidup, di mana setiap anggota tim merasa terdorong untuk berpikir kreatif dan mencari cara baru dalam bekerja. Budaya ini tidak muncul secara otomatis, tapi dibangun melalui keteladanan pemimpin. Ketika pemimpin menunjukkan bahwa ia sendiri terbuka terhadap ide baru, berani mencoba hal-hal berbeda dan tidak takut gagal, maka bawahan pun akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian, inovasi menjadi bagian dari DNA organisasi, bukan hanya proyek sesaat. Selain itu, pemimpin inovatif harus memahami bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Kadang, inovasi adalah hasil dari penyempurnaan hal-hal yang sudah ada, misalnya memperbaiki sistem kerja agar lebih efisien, menyederhanakan prosedur yang rumit, atau menambahkan fitur kecil yang membuat produk lebih ramah pengguna. Inovasi yang berkelanjutan seperti ini disebut continuous improvement dan menjadi kunci sukses banyak organisasi besar. Pemimpin inovatif tahu bahwa perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus dapat membawa hasil besar dalam jangka panjang. Dalam konteks pengambilan keputusan inovasi juga memainkan peran penting. Pemimpin inovatif mengambil keputusan bukan berdasarkan kebiasaan lama, tetapi berdasarkan analisis terhadap peluang baru yang mungkin muncul. Mereka tidak takut mengambil resiko, selama resiko itu dihitung dan dikelola dengan baik. Bahkan ketika menghadapi kegagalan, pemimpin inovatif tidak berhenti. Mereka belajar dari kesalahan dan memperbaiki strategi untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Dengan demikian, setiap keputusan menjadi bagian dari proses belajar menuju kemajuan. Selanjutnya yaitu beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif. 1. Memiliki visi. Ini adalah syarat mutlak bagi pemimpin manapun. Inovasi lahir dari visi dan misi yang jelas, terukur, dan memiliki tujuan dan sasaran. Bagikan visi Anda kepada anak buah dengan gamblang, karena hal ini mengilhami mereka untuk mencari cara demi meraih dan menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangannya. Yang kedua yaitu terbuka terhadap perubahan. Perubahan adalah kebutuhan, bukan hambatan. Pemimpin inovatif tidak mudah puas dengan hasil yang didapat dan selalu berambisi untuk berbuat lebih baik. Tunjukkan a better future
planting untuk menularkan optimisme dan keyakinan bahwa perubahan yang Anda inginkan akan berbuah sukses dan layak dilakukan. Yang ketiga yaitu langgar aturan main. Maksudnya bukan melanggar hukum, tetapi tidak terlalu terpaku pada aturan yang berlaku dan mampu melakukan sedikit improvisasi, inovasi, terutama yang radikal. Berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah. Oleh karena itu, pemikiran lateral yang menghasilkan cara-cara baru dalam menciptakan dan menjalankan inovasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu mencari alternatif. Himbau diri Anda dan anak buah untuk melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan pekerjaan dengan seefektif mungkin, dan yang kedua dengan cara baru. Arahkan mereka untuk berpikir dan mempertanyakan kembali peranan dan cara kerja mereka sehingga pikiran mereka lebih terbuka dan mampu melihat hal lain yang tidak terfikirkan sebelumnya. Yang kelima yaitu siap menghadapi kegagalan. Bahkan inovator terbesar pun pernah merasakan kegagalan. Tanamkan pada diri sendiri dan orang lain bahwa kegagalan merupakan jalan menuju kesuksesan. Yang keenam yaitu uji cobakan inovasi Anda. Selalu uji cobakan inovasi Anda terlebih dahulu untuk melihat respon dan hasilnya. Usahakan melakukan langsung kepada sasaran agar lebih representatif dan menerima hasil sebenarnya. Yang ketujuh yaitu selalu bersemangat. Fokus pada hal-hal yang ingin diubah dan tantangan yang akan dihadapi. Tularkan semangat dan energi Anda pada anak buah Anda agar mereka turut mendukung Anda dengan sepenuh hati dan tenaga. Selalu tunjukkan antusiasme dan keyakinan Anda dan sebarkan setiap kali Anda berkomunikasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pemimpin yang inovatif. Yang pertama, memiliki vision. Dia fokus pada hal-hal yang ingin diubah, tantangan-tantangan yang ada, serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Passion akan membuat seseorang pemimpin tetap berenergi dan bisa menyemangati timnya. Bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun, passion akan mendorong pemimpin mencapai mimpinya. Yang kedua yaitu memiliki visi dan tujuan inovasi. Yang ketiga, memiliki visi dan tujuan inovasi. Pemimpin tidak bisa mengharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah tujuan organisasinya. Pemimpin yang besar banyak menghabiskan waktunya untuk mengabarkan visi dan tujuan organisasi serta tantangan yang menghadangnya. Mereka mampu menginspirasi banyak orang untuk menjadi sukses dengan mengandalkan inovasi. Yang ketiga yaitu memandang perubahan sebagai tantangan. Pemimpin yang inovatif memiliki ambisi dan tidak pernah puas dengan kondisi nyaman. Mereka kerap keluyuran perubahan. Mereka kerap menyuarakan perubahan. Bagi mereka, berdiam atau berpuas diri dengan kondisi saat ini lebih berisiko ketimbang menjajah sesuatu yang baru. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk membesarkan organisasi. Yang keempat yaitu berani bertindak di luar aturan. Untuk berinovasi, tak jarang seorang pemimpin
perlu menentang aturan yang ada. Bisnis itu ibarat seni. Perusahaan dituntut untuk kreatif, mencari cara-cara baru demi memuaskan pelanggan. Yang kelima, tidak takut gagal. Pemimpin yang inovatif menganggap kegagalan sebagai bagian dari pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Ia cenderung melihat nilai dan potensi yang dimiliki oleh seseorang, oleh organisasinya, bukan hanya melihat besar biaya operasionalnya. Yang keenam yaitu mau berkolaborasi. Kolaborasi menjadi kunci bagi banyak pemimpin untuk sukses dengan inovasi. Ketika mereka menemukan bahwa sumber daya yang mereka miliki kurang memadai untuk mencapai tujuan organisasi, mereka akan menutup kemungkinan untuk berpartner dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pimpinan untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi ataupun baik organisasi yang besar maupun kecil. Pengambilan keputusan diperlukan di dalam perusahaan, instansi pemerintah, kemiliteran, bahkan dalam organisasi yang terkecil yaitu keluarga. Seorang pimpinan yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka keputusan yang diambil kurang tepat dan maka manajer atau pimpinan tersebut dapat dinilai berhasil dan sebaliknya, bila keputusan yang diambil kurang cepat dan tepat, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa manajer atau pimpinan itu kurang berhasil. Pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin dalam melaksanakan kegiatan untuk menerjemahkan berbagai keputusan. Berbagai alternatif dapat dilakukan dan untuk pemilihan harus dilakukan. Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus memilih di antara alternatif yang ada. Pemimpin harus siap dengan kemungkinan implikasi atau akibat dari suatu pengambilan keputusan tertentu. Hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang paling tepat sehingga dapat diartikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. Dan kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematis tertentu, antara lain dengan mempertimbangkan kemampuan organisasinya, personal yang tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melakukan keputusan yang diambil. Yang ketiga, sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Yang keempat yaitu pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpulkan secara sistematis, baik dan dapat dipercaya. Yang kelima yaitu
keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada setelah berdasarkan pertimbangan yang matang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pemimpin yang inovatif. Yang pertama, memiliki vision. Dia fokus pada hal-hal yang ingin diubah, tantangan-tantangan yang ada, serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Passion akan membuat seseorang pemimpin tetap berenergi dan bisa menyemangati timnya. Bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun, passion akan mendorong pemimpin mencapai mimpinya. Yang kedua yaitu memiliki visi dan tujuan inovasi. Yang kedua yaitu memiliki visi dan tujuan inovasi. Pemimpin tidak bisa mengharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah tujuan organisasinya. Pemimpin yang besar banyak menghabiskan waktunya untuk mengabarkan visi dan tujuan organisasi serta tantangan yang menghadangnya. Mereka mampu menginspirasi banyak orang untuk menjadi sukses dengan mengandalkan inovasi. Yang ketiga yaitu memandang perubahan sebagai tantangan. Pemimpin yang inovatif memiliki ambisi dan tidak pernah puas dengan kondisi nyaman. Mereka kerap keluyuran perubahan. Mereka kerap menyuarakan perubahan. Bagi mereka, berdiam atau berpuas diri dengan kondisi saat ini lebih berisiko ketimbang menjajal sesuatu yang baru. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk membesarkan organisasinya. Yang keempat yaitu berani bertindak di luar aturan. Untuk berinovasi, tak jarang seorang pemimpin perlu menentang aturan yang ada. Bisnis itu ibarat seni. Perusahaan dituntut untuk kreatif, mencari cara-cara baru demi memuaskan pelanggan. Yang kelima, tidak takut gagal. Pemimpin yang inovatif menganggap kegagalan sebagai bagian dari pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Ia cenderung melihat nilai dan potensi yang dimiliki oleh seseorang oleh organisasinya, bukan hanya melihat besar biaya operasionalnya. Yang keenam yaitu mau berkolaborasi. Kolaborasi menjadi kunci bagi banyak pemimpin untuk sukses dengan inovasi. Ketika mereka menemukan bahwa sumber daya yang mereka miliki kurang memadai untuk mencapai tujuan organisasi, mereka akan menutup kemungkinan untuk berpartner dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pimpinan untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi ataupun baik organisasi yang besar maupun kecil. Pengambilan keputusan diperlukan di dalam perusahaan, instansi pemerintah, kemiliteran, bahkan dalam organisasi yang terkecil yaitu keluarga. Seorang pimpinan yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka keputusan yang diambil kurang tepat dan maka manajer atau pimpinan tersebut dapat dinilai berhasil dan sebaliknya bila keputusan yang diambil kurang cepat dan tepat, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa manajer atau pimpinan itu kurang berhasil. Pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin dalam melaksanakan kegiatan untuk menerjemahkan berbagai keputusan. Berbagai alternatif dapat dilakukan dan untuk pemilihan harus dilakukan. Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus memilih di antara alternatif yang ada. Pemimpin harus siap dengan kemungkinan implikasi atau akibat dari suatu pengambilan keputusan tertentu.
Hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang paling tepat sehingga dapat diartikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. Dan kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematis tertentu, antara lain dengan mempertimbangkan kemampuan organisasinya, personal yang tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melakukan keputusan yang diambil. Yang ketiga, sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Yang keempat yaitu pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpulkan secara sistematis, baik dan dapat dipercaya. Yang kelima yaitu keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada setelah berdasarkan pertimbangan yang matang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Dua variabel utama kepribadian yaitu berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus objektivitas. Beberapa pengambilan keputusan memiliki suatu orientasi ideologi tertentu yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu, pengambilan keputusan atau orang lain meningkatkan kekuasaan secara pribadi. Selanjutnya, kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, perawat harus membedakan situasi ketidakpastian dari situasi risiko, karena keputusan yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Baik, hanya demikian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Dua variabel utama kepribadian yaitu berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus objektivitas. Beberapa pengambilan keputusan memiliki suatu orientasi ideologi tertentu yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu, pengambilan keputusan atau orang lain meningkatkan kekuasaan secara pribadi. Selanjutnya, kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, perawat harus membedakan situasi ketidakpastian dari
situasi resiko, karena keputusan yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Baik, hanya demikian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.